Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita menceraikan suaminya setelah 36 tahun menikah, setelah putra tunggalnya mengetahui dia memiliki saudara laki-laki. Seorang wanita menemukan rahasia gelap suaminya ketika putranya melakukan tes DNA. Setelah 36 tahun bersama, dia memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Selama bertahun-tahun, Mark khawatir tentang kemungkinan terkena kanker. Bagaimanapun penyakit mematikan itu merenggut nyawa beberapa kerabatnya termasuk kakeknya. Dia tidak hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri tetapi juga ayahnya. Untuk meredakan kekhawatirannya, dia memutuskan untuk melakukan tes DNA untuk mengetahui kemungkinan dia terkena kanker dan penyakit lain, di samping informasi tentang etnis dan garis keturunannya. Mark bersikeras agar orang tuanya ikut serta dalam tes DNA, jadi dia juga bisa merasa nyaman dengan kesehatan mereka. Setelah kegigihannya, orang tuanya setuju dan mereka semua mengikuti ujian bersama. Untungnya, ketika Mark menerima hasilnya, dia mengetahui bahwa peluangnya terkena kanker sangat tipis. Dan hal yang sama berlaku untuk orang tuanya. Namun ada satu bagian dari hasil yang membuatnya bingung. Di bagian tentang garis keturunannya, dia menunjukkan bahwa Mark memiliki kerabat dari pihak ayah bernama Thomas. Mereka memiliki kecocokan DNA 25% yang berarti Thomas bisa menjadi kakek, paman, atau saudara laki-laki secara genetik. Siapa orang ini? Pikirnya dalam dirinya sendiri. Dia mencoba mengingat setiap reuni keluarga dengan pihak keluarga ayahnya. Dan dia yakin dia tidak pernah menemukan siapapun yang bernama Thomas. Dia segera menelpon ayahnya, James, untuk meminta jawaban. Dia yakin Thomas bukan kakeknya, jadi dia adalah paman atau saudara laki-lakinya mengingat usianya. Setelah beberapa dering, ayahnya menjawab. Hasil DNA saya menunjukkan bahwa saya memiliki kerabat dari pihak ayah bernama Thomas. Dia berusia sekitar 33 tahun. Apakah ayah mengenal orang ini? Mark bertanya padanya. James langsung membantahnya. Aneh, aku tidak tahu siapapun yang bernama Thomas seumuran itu, dan dia tidak muncul di hasilku. Pasti ada kesalahan. Setelah James meletakkan telepon, Mark tidak yakin. Dia punya firasat bahwa ayahnya berbohong. Jadi dia memutuskan untuk memeriksa hasil ayahnya sendiri. Dia memiliki akses ke sana karena dialah yang membuat akun online. Dia menemukan bahwa ayahnya mencentang kotak untuk pilihan untuk tidak menunjukkan garis keturunannya dalam hasil yang dikirim melalui pos. Namun, hasil komprehensif yang ditampilkan secara online menunjukkan bahwa Thomas dan Mark berbagi 50% DNA mereka. Mengingat Thomas berusia 33 tahun, itu berarti Thomas adalah anak kandung ayahnya. Mark tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di kursinya saat dia membaca hasilnya. Ayah berselingkuh dengan ibu, katanya pada dirinya sendiri tidak percaya. Mark tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi baru yang baru saja dia temukan. Dia sangat ingin menghadapi ayahnya, tetapi dia tahu dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Dia mencetak hasilnya dan berkonsultasi dengan kakak perempuannya, Julie, sebagai gantinya. Karena Julie tinggal di kota terdekat, Mark memutuskan untuk bertemu dengannya untuk menunjukkan hasilnya secara langsung. Apa yang begitu penting sehingga kita tidak bisa menelpon begitu saja, kata kakaknya begitu dia tiba di kedai kopi. Ya, saya berharap sesederhana itu, tetapi apa yang saya temukan dapat mengubah hidup kita, kata Mark padanya. Dia menyodorkan hasilnya ke sisi mejanya dan dia mulai membaca. Tunggu, kata Julie sambil membaca sekilas. Maksudmu ayah memiliki seorang putra yang lebih muda dariku 2 tahun tetapi lebih tua darimu 3 tahun? Dia bertanya terkejut.
Banyak yang harus diterima ya. Kamu tahu apa artinya itu kan? Mark menjawab. Julie mengangguk. Mereka berdua mengerti bahwa ayah mereka telah berselingkuh dari ibu mereka, Pamela. Apa yang harus kita lakukan? Dia melanjutkan untuk bertanya. Julie terdiam selama beberapa menit. Jika dia benar-benar jujur, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin ayahnya mengatakan kebenarannya, tetapi dia tahu betul bahwa itu akan menyakiti ibunya dalam prosesnya. Sebagian dari diriku merasa seolah-olah kita telah hidup dalam kebohongan, kata Julie sedih. Mark menggemakan sentimennya mengangguk. Saya tahu. Sejujurnya, saya berharap saya tidak pernah memaksakan tes DNA. Sekarang kita memiliki kekacauan besar di tangan kita. Tanpa memutuskan apakah mereka akan memberitahu orang tua mereka tentang hal itu atau tidak, Mark memutuskan untuk menghubungi Thomas. Dia tinggal setengah jalan di seluruh negeri, jadi mereka memilih untuk melakukan panggilan video untuk saat ini. Begitu video mereka muncul, Mark tercengang melihat kemiripan mereka. Mereka berbagi rambut coklat yang sama seperti ayah mereka dan mata coklat hazelnutnya. Saya minta maaf karena mengganggu Anda dengan cara ini, kata Mark kepadanya. Tetapi saya hanya ingin melihat sendiri apakah yang dikatakan hasil ini benar. Thomas mengangguk dan melanjutkan untuk berbagi kisah hidupnya. Dia mengatakan dia diadopsi setelah lahir dan tidak pernah tahu orang tua kandungnya. Saya mencari selama bertahun-tahun, ingin tahu dari mana saya berasal. Namun rumah sakit tidak akan mengungkapkan siapa ibu saya, juga orang tua angkat saya. Ketika saya sendirian di usia 21 tahun, saya mencoba melakukan DNA leluhur. Sepanjang jalan, saya tidak mampu untuk melanjutkan program ini, akunya. Mereka sudah membawa sampel DNA saya, jadi saya rasa begitulah cara saya muncul di sampel Anda. Sejujurnya, saya hanya berhenti mencari pada satu titik karena saya kehabisan tempat untuk mencari. Saya tidak punya uang untuk menyewa detektif swasta, tambah Thomas. Thomas mengungkapkan bahwa dia sendiri baru-baru ini menjadi seorang ayah dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan dokter anak putrinya tentang riwayat kesehatan keluarganya. Setelah mendengarkan cerita saudara tirinya, Mark bertekad untuk mengungkap kebenaran. Dia memberitahu Julie bahwa dia akan menghadapi orang tuanya tentang seluruh cobaan itu, karena dia merasa Thomas memiliki hak untuk mengetahui kebenaran dan bertemu ayahnya. Seluruh situasi adalah roller coaster emosi untuk Mark, dan itu luar biasa baginya untuk menjadi pembawa berita berat tersebut. Pada awalnya, dia mengira orang-orang akan bersuka cita atas informasi bahwa keluarga mereka bertambah besar, tetapi reaksinya justru sebaliknya. Informasi itu membawa kembali ingatan yang tertekan tentang pengkhianatan yang gelap dan setengah terlupakan untuk Pamela. Sungguh menyakitkan membuka kembali luka yang telah dia coba lupakan selama bertahun-tahun. Saya tahu tentang Thomas. Dia mengungkapkan kepada anak-anaknya beberapa tahun sebelum kamu lahir. Mark, aku tahu ayahmu punya simpanan dan dia hamil. Itu adalah saat yang menghancurkan dan sejujurnya aku hampir pergi. Pamela mengakui. Namun ayahmu berjanji untuk berubah. Aku memberinya ultimatum dan dia akhirnya memilih kita. Dia bersumpah untuk tidak pernah melihat selingkuhannya lagi, yang berarti tidak akan pernah melihat anak mereka yang belum lahir. Setelah bertahun-tahun terapi, kebencian dan kepahitan melemah, dan kami menjadi bahagia lagi. Dia berbagi. Julie dan Mark tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ibu mereka bisa menyimpan rahasia seperti itu selama bertahun-tahun sambil tetap kuat melalui semua itu. Kelahiranmu membuat kita tetap bersama, Mark. Ibunya mengungkapkan, air mata mengalir di wajahnya. Aku minta maaf karena aku merahasiakan ini semua darimu. Dan Julie, aku benar-benar minta maaf, katanya kepada mereka. Sayangnya, kenangan itu menghantuinya selama berminggu-minggu kemudian.
Sekarang dia jauh lebih tua dan menyadari dia masih muda dan jatuh cinta ketika dia memutuskan untuk memberi James kesempatan lagi. Pamela tidak bisa melihat suaminya dengan cara yang sama. Dia ingat pengkhianatan itu lagi dan dia menyesal Thomas tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengenal orang tuanya. Dia merasa bersalah karena dia memberi James ultimatum bertahun-tahun yang lalu. Karena itu membuat Thomas kehilangan seorang ayah. Meskipun dia mengerti bahwa itu adalah kesalahan suaminya, dia tidak bisa tidak merasa bertanggung jawab atas bagaimana kehidupan Thomas berubah. Berminggu-minggu diam dan menangis sampai tertidur sudah cukup bagi Pamela. Dia tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk mengajukan cerai dan itu membuat James marah. Kenapa sekarang? Kenapa topik ini harus muncul ketika kita telah menjalani kehidupan yang begitu nyaman selama 3 dekade terakhir? Ini semua salahmu. Kami akan baik-baik saja jika kamu tidak bersikeras pada tes DNA itu, katanya pada Mark. Pamela datang untuk membela putranya, mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Jangan salahkan anakmu untuk sesuatu yang kamu putuskan untuk lakukan bertahun-tahun yang lalu. Keluar dari rumah ini. Setelah perceraian mereka selesai, tidak ada yang melihat James lagi. Dia memutuskan untuk tinggal di negara bagian yang berbeda, sementara Thomas dan keluarganya pindah ke lingkungan yang sama dengan Pamela dan Mark. Sejak saat itu, Pamela, Mark, Julie, dan Thomas akan berkumpul untuk makan malam bersama keluarga masing-masing, melupakan masa lalu dan memulai yang baru. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kebenaran akan selalu dibebaskan. Tidak peduli berapa banyak seseorang mencoba untuk menyembunyikan kesalahan mereka, mereka akan selalu terungkap dengan satu atau lain cara. Pada akhirnya, Thomas mengetahui tentang ayah dan saudara-saudaranya secara kebetulan, yang mengarah ke awal yang baru bagi semua orang yang terlibat. Kesalahan orang tua bukanlah kesalahan anak. Thomas harus hidup dengan konsekuensi dan tindakan orang tuanya sepanjang hidupnya, meskipun itu bukan salahnya. Syukurlah dia bisa mendapatkan penutupan yang pantas dia dapatkan dan kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga setelah saudara-saudaranya dan Pamela menyambutnya ke dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.